Shena itu Prilly kalau buat aku. Waduh. Beneran. Shena mulai dari awal dibuat receh, kita dibuat ketawa, pertengahan kita mulai dibuat nangis, terus akhirnya dibuat nangis makin kejer ya. Apalagi di rooftop itu teriak aku langsung nonton. Cuma sebenarnya nggak terlalu jauh ya menurut aku 5 tahun itu sih. Nggak terlalu jauh kalau buat jadi teman, kalau buat jadi pacar lumayan jauh. Enggak juga sih. Aku sudah kapok sama yang lebih muda. Saya mencari yang lebih tua 10 tahun kalau bisa, ayo pacarin aku. Tuh. Halo Tribuners, balik lagi sama gue Bayu Indra di Tribun Corner. Kali ini kedatangan 3 tamu-tamu hebat banget nih. Ngomong apa sih apa-apa ngomong. Gak apa-apa, gue dicengin sama Junior Robert nih. Jadi hari ini kita kedatangan ada Prilly Latukonsina, ada Junior Robert, Yo. ada Kak Lulu. Halo semuanya. Oke, ini teman-teman dari Cast 12 Cita Grand Anggara dan penulisnya Kak Lulu. Boleh nih teman-teman dari Robert dan Prilly, boleh dong sharing karakter-karakter kalian. Tadi udah. Kita tahu tuh orang-orang dulu. Ini internal kita nih jadi. Oke, pilih dulu deh. Oke, jadi ini karakternya atau cerita Karakter filmnya? dulu aja. Shena itu karakternya cewek yang kuat. Dia itu cewek yang udah tahu maunya apa. Jadi dari SMA dia udah tahu mau kuliah di mana, rencana hidupnya apa. Terus Shena itu suka dijuluki mawar berduri karena menurut Glenn, Shena itu cantik tapi galak, berbahaya gitu, menyakiti gitu. Jadi di sekolah tuh Shena terkenal banget jadi ketua OSIS yang galak. Terus kalau sama adik kelas tuh judes banget gitu. Nah, ya udah itu karakternya sih, dari segi karakter itu. Kalau karakter Glenn itu kebalikannya dari Shena sih. Yang tapi lu mawar juga? Apa gimana maksudnya? Enggak, kalau dia mawar berdua, gue mawar berbusa. Ada mawar berbusa. Berbusa nggak ada kena sabun. Sabun apa dicuci? Ada berbusa halus. Berbusa halus. Ya gue bikin sendiri aja dong, bisa dong, masuk kan? Boleh jujur bebas. Iya, pokoknya dia kebalikannya dari Shena yang bener-bener kayak lempeng aja hidup, suka-suka dia gitu lah. Dan dia orangnya happy aja, jadi dia pengen semuanya juga happy sekitarnya gitu-gitu aja. Oke. Kalau dia kan nusuk mulu. Masa? Berdua kan? Yang nusuk omongannya. Iya. Nah, sebenarnya Shena tuh ya kayak mawar berduri, nusuk kalau ada yang deketin, kalau nggak ada yang deketin aman. Nah, ini karena si Glenn orangnya iseng ke Shena, jadi sama Shena ditusuk terus. Iya, tapi suatu saat ada anehnya tuh mawarnya bisa jalan, nusuk Glenn duluan. Ini bukan spoiler teman-teman ya, ceritanya. Cuman emang pakai kode-kodean buat dari mereka nih. Sebelum kita ngomongin jalan ceritanya, mau nanya ke Kak Lulu nih. Oke. Kak, gimana Kak yang meranin Shena Prilly Latukonsina nih? Oh, pastinya wah. Kaget Kak atau gimana pas tahu pertama kali? Gak percaya. Masa sih? Aku ditelepon sama Pak Parwas pertama kali bilang, lu kalau yang jadi Shena Prilly ya. Itu aku kayak ngerasa kayak oh bercanda ini kayaknya Pak Parwas. Seriusan dikira bercanda, beneran kayak oh ya udah kita ngobrol-ngobrol masalah skrip kayak gitu. Udah ditutup kayak gitu, beberapa bulan kemudian baru ditelepon lagi sama Pak Parwas. Lo fix ya kita Prilly yang jadi Shena. Seriusan Pak? Kaget banget beneran, kirain yang awal pertama kali Pak Parwas bilang tuh kirain bercanda, pastinya nggak nyangka banget kayak dapat Prilly nih kayak gitu. Kenapa nggak menyangka itu? Ya siapa sih yang gak kenal Prilly ya? Coba tak kenal Prilly. Tapi emang beda ya. Yang main Shena Prilly, oh gitu. Kalau yang main Glenn Junior, oh. Oke. Oh, akhirnya komplit gitu. Yang penting dapet deh. Amat. Kenapa tadi? Karena apalagi ini karakter Shena ini gadis yang memiliki penyakit dan butuh emosional. Karakternya itu penuh emosional. Jadi ketika aku dikabari Prilly yang bakal main, aku merasa kayak cocok banget. Apalagi actingnya. Ini penyakit itu? Enggak, bukan emosi. Ini kali ini juga banget. Saya nahan lah teman-teman. Sabar. Karena dari film-film Prilly sebelumnya kayak
menjiwai banget kalau urusan film drama yang penuh emosional tuh udah pakarnya kayak gitu. Jadi aku ngerasa cocok banget nih kayak. Dan itu jujur nggak ada awalnya ditanya Pak Papres, bayangan waktu tanda tangan kontrak, bayangan kamu Shena tuh siapa, kayak belum ada gitu. Dan ketika nama Prilly disebut, oh ya udah ini cocok banget, kayak aku udah klop banget, udah suka. Secara karakter cocok apa sih emang Shena sama Prilly? Ketika Mbak Lulu tahu kalau misalkan Prilly yang memenangkan Shena itu Prilly kalau buat aku. Waduh. Beneran. Shena, apalagi aku udah nonton kan, udah nonton duluan, dan itu emang semua emosionalnya dapat semua. Bikin orang ikut tangis. Nanti disiapin tisu lah ya maksudnya ya waktu nonton. Oh, nonton lu. Nonton dong. Lu abis ini doang nonton kan? Harus nonton Gua nih. minta bukti foto tiket. Gua datang ke premiere nanti nih. Gua nunggu aja lu ngechat gua bilang Premier bagus nggak bagus. modal, Ya Allah. diundang, Oke, beli dong. Gua nonton sendiri ntar Awas aja kalau enggak. sama Bu Erika. Sama Bapak Arwis. Coba lihat itu jarinya. Tuh udah ada cincin, nonton lah sama istri. Ya. Tembak lagi tuh. Enggak aja lagi. Ya, nih fans-fansnya tolong ya hati-hati kalau usah digodain sama dia, lihat kakaknya dulu. Oke. Kak Prilly gimana? Udah dibilang sama Kak Lulu kalau misalkan kamu tuh Shena banget dan emang begitu baca kan katanya tertarik banget sama karakternya. Kalau kata aktor-aktor yang udah ternama katanya aktor dan karakter kan jodoh-jodohan tuh ketemu. Betul. Kalau Kak Prilly ketika baca Aku setuju akan hal itu, karakter yang memilih aktornya sih. Makanya segimanapun usaha aku untuk mainin Shena, kalau emang nggak cocok ya nggak cocok aja. Makanya waktu aku pengen banget mainin karakter Shena karena aku udah jatuh cinta sama skripnya, aku menawarkan diri untuk dilihat dulu aktingnya, cocok atau enggak. Karena kan setiap orang yang baca skenario pasti punya bayangannya sendiri, Shenanya kayak gimana kan. Apakah bayangan aku sebagai Shena sama Pak Fajar sama Pak Parwes sama, kita kan harus satuin visi itu dulu kan. Nah ternyata sama gitu, ternyata setelah aku ngobrol, dicek dulu, kita acting, akunya acting dulu mainin Shena gitu. Oh iya cocok nih, ketemu nih Shena yang kita sama-sama mau. Akhirnya baru aku dipilih gitu. Aku juga melewati momen dimana aku nungguin telepon kayak, oh gue belum dikabarin ya gitu, gue dipilih gak sih? Gue dipilih gak sih gitu. Sampai aku nelfon manajer aku kayak, soalnya aku kan udah tahu aku dalam setahun itu mau ngapain kan. Jadi kalau misalnya ada tawaran bagus, ya itu kita bener-bener ngerombak jadwalnya tuh perlu effort. Wah iya bener tuh. Jadi pas Shena masuk tuh kayak, Tan ini jadi apa enggak sih? Karena kan kita perlu effort nih untuk ngerombak schedule lagi, kayak supaya bisa syuting Shena di tengah-tengah syuting, di tengah-tengah schedule kita yang udah pack dalam setahun gitu. Nggak tahu nih deh, belum dikabarin, galau juga kayak aduh kepilih kayak gue gitu. Itu berapa lama dari casting dikabarin? Sebulan, seminggu? Pokoknya aku baca skenario, terus aku bilang aku suka banget, terus sempet yang kayak ketemu dulu, ngobrol dulu sama Pak Fajar via WhatsApp gitu-gitu. Abis itu disuruh nunggu dulu kan, nunggu keputusan dulu nih kira-kira yang dipilih siapa. Bahkan dari 5 nama jadi 3 nama waktu itu. Kamu sempat denger nggak? Iya, dari 5 nama terus akhirnya 3, terus akhirnya 2. Kayak akhirnya kayak tinggal nama aku sama nama yang satunya. Nah itu ya mungkin cocok-cocokan ya, Shenanya siapa. Akhirnya diputuskan aku gitu. Itu berapa lama ya? Aku lupa sih, mungkin 2 minggu ada kali ya. 2 minggu. Gimana katanya lu sekaget apa emang tahu Prilly yang mainin Shena? Kaget aja gitu, bener-bener kayak nggak nyangka aja. Awalnya sih emang karena sebenarnya umur kita jauh sebenarnya kan. Jauh kagak. Katanya tadi seumuran. 21. Ya 5 tahun sih. 5 tahun. Tapi kan ternyata pas kita coba dengan kita simulasi adegan, kita coba mainin, ternyata berasa kayak sumuran gitu. Bahkan kadang-kadang aku ngerasa lebih tua gitu. Nah, aku berjiwa muda aja sih guys. Ya aku dewasa aja ya. Si dewasa. Emang Shena tuh usia berapa sih kalau digambarkan dalam film dia? Dia di atas tahun. 21 sebenarnya. Di atasnya Glenn. 22 Di atas Glenn setahun kan? Ya, Di atas Glenn setahun. 22 ya. Glennnya 21 emang ceritanya di situ. Oh enggak, berarti itu Glennnya 19, Shenanya 20. Iya. Shena 20 tahun lah. 6 tahun lebih muda dari peran saya. Waduh. Ada ini effort khusus buat jadi semuda jadi lebih itu? muda maksudnya. Enggak ada, muka gue gini-gini aja gak sih? Tapi kan buat mungkin entah body language, entah mungkin tutur katanya ada yang Body language dia juga emang udah emang anak muda sih.
Emang muda. Nggak, kalau aku kan orangnya gampang menyesuaikan. Aku tuh menyebut diri aku bunglon. Oh, bunglon. Ya kalau misalnya disuruh ngobrol sama umur 35 tahun 40 tahun bisa. Gitu. Terus kalau misalnya disuruh gabung sama anak 17 tahun, zaman-zaman sekarang kan seri-seri gue segitu ya umurnya. Ya 17, 18 ya aku walaupun kadang suka, apaan sih gitu, tapi ikutin aja trennya, kayak lagi tren apa sih di umur 17 tahun gitu, kayak oh lagi ini gitu, ngikutin aja gitu. Tapi di saat kumpul di comfort zone aku, which is berarti umur 30-an, comfort zone gue comfort zone gue teman-teman gue 35-40-an semua yang dekat gitu. Ya jadi normal lah gue gitu. Tapi kalau harus kayak lebih muda gitu, yang agak jauh gitu ya, bisa juga gitu. Jadi bunglon aja sih, menyesuaikan waktu dan tempat. Gimana tuh pas di lokasi tinggi? Kan pemainnya pada muda-muda semua, sebunglon apa? Seneng aja ngedengerin curhatan ya kan, ngedengerin cerita-cerita gitu. Banyak jujur pasti. Kalau gua kan udah lewat. Lu banyak curhat ke Prilly? Waktu itu hidup gua happy aja sih. Wah. Happy aja ya. Jadi sekarang juga. Masa lu aneh-aneh. Ya, gue ngedengerin curhatan-curhatan Lokan Mahin yang udah gue lakuin 5 tahun lalu gak sih? Kayak I've been there gitu. Aku pernah kok kayak gitu. Ya jadi kayak ya kalau di luar layar, kalau di belakang layar ya jadi sosok kakak mereka kali ya yang ngedengerin. Tapi nggak juga sih, kadang gue juga bercanda receh yang nggak tahu umur juga kok gitu. Lu bisa nyambung banget lah sama kita yang umur cuman sebenarnya nggak terlalu jauh ya, menurut aku 5 tahun itu sih. Nggak terlalu jauh kalau buat jadi teman, kalau buat jadi pacar lumayan jauh. Enggak juga sih. Bokap nyokap gua tuh 10 tahun bedanya. Enggak usah disamakan, maksud gua gitu. Bokap gua tuh 10 tahun bedanya. Aku sudah kapok sama yang lebih muda. Aduh, siapa sih? Saya mencari yang lebih tua 10 tahun kalau bisa, ayo pacarin aku. Tuh, ngomong tadi kan? Tolong bagian ini dipotong. Yang lebih tua gue maunya. Tuh 10 tahun, ini kan lebih tua juga. Cewek ke cowok. Ini bukan ngomongin masa lalu Anda ya. Iya Oke, gitu. kalau kita balik lagi nih ke film nih, Ju, lu masuk ke supaya bisa maksudnya bisa ngobrol sama Prilly, lu pasti awal sungkan dong, kayak ada rasanya enak. Oh enggak, oke, saya So tahu banget sih lu. Oke, saya selesai. Sumpah. Salahin mulu nih. Lu udah kenal udah 4 tahun lalu, ngapain gua sungkan Oh pas gitu, gimana lu? Ini adalah podcast di mana wartawan dan narasumbernya sejajar, bisa saling ngata-ngatain ini nih. Karena kalau misalnya diwawancara formal atau preskon kan kita harus menjawab segala pertanyaan yang bertanggung kan. Kayaknya ini bagian tentang mereka. Iya, sekarang gue bisa protes. Nah, tapi ini adalah bukti kedekatan kita dan teman-teman wartawan dong. Saya mau dekat dengan semua orang. Wih, it's not just about you, man. Cuma lo yang nggak deket, mereka enggak gitu. Sorry banget, gue diceng-cengin nih di sini nih. Nanti yang ini Gani, yang mana bay lu? Ceng-cengin dong. Gimana Ju? Udah 4 tahun lu dekat. Sering ketemu kah atau bagaimana akhirnya? Waktu itu ada alasannya sih kenapa kita ketemu, kita kenal deket. Iya. Ya, lu kan udah. Dah. Lu main kode-kodean. Lu main kode-kodean. Oh iya, kan itu nama itu ya. Karena aku ketemuan sama orang, terus teman orang itu ya sama dia, jadi kenal gitu. Itu pas lu tahu dia sebagai Sena. Sumpah aku awal ketemu dia di Jakarta itu aku nggak kenal siapa-siapa, artis Jakarta nggak kenal. Orang Bali itu kan nggak peduli sama artis Jakarta. Iya benar. Mostly kebanyakan ya. Ya jadi aku nggak kenal, ya udah ngobrol biasa aja, terus pas tahu, oh itu artis terkenal nih. Belagu banget tuh nggak terkenal. Lu terkenal banget Ju, gue kasih tau aja lu. Ya kan gue nggak tahu awal gue ke Jakarta. Pengen banyak Ju, ada gue kasih tau nih. Tapi susah nggak buat sama Prilly ngebangun chemistry? Enggak sama sekali ya. Nggak. Enggak sih, emang kita nyambung aja kalau ngobrol, terus kita suka ngomongin karakter ya nyambung aja gitu. Iya. Apa? Nyambung aja. Apa sih yang bikin kalian dapat langsung ngeklop gitu? Kita suka bercanda sih. Iya. Ya sih, kita tuh nggak pernah take everything seriously gitu, kayak bener-bener bercanda aja. Bercanda receh aja udah. Bercanda receh aja. Dan aku kan juga orangnya yang kayak bercandaan aja gitu tiap hari di lokasi, dia bisa bercandaan sama aku gitu. Susah soalnya mau ngajakin Jujur makan bareng, orangnya jarang makan. Kamu jarang makan setiap aku Dia tahu banget aku kan.
Ya. Chemistry kita mereka ya. Gue mau ngebenerin nih. Aku takut timbalin nih. Makannya cuma roti. Ya aku juga kadang juga cuma suka roti sih. Cuma kan kadang kalau udah disediain makan kayak, "Ju makan bareng yuk." Enggak, aku udah makan. Juju makannya pasti roti sobek doang kan. Iya. Kalau kasih roti sobek doang sama kopi. Nah pagi itu selalu tuh. Iya. Oh, Ya bukan aku pagi sama sore tuh. enggak, aku juga Sampai sih siang itu. itu. Tapi kamu siang juga suka nggak makan Iya, lagi. sore boleh makan. Nah, sedangkan gue kan pagi siang malam ya. Tapi sedapat apa sih yang kan penulis nih pasti kan dia punya bayangan awal gimana figurnya, terus gimana chemistry-nya, gimana konfliknya. Sedapat apa sih mereka berdua nih? Emang benar-benar dapat banget. Dapat Ini PRS nggak nih? Menang-menang mereka berdua nih? Kagak, bener. Dia udah nonton loh. Udah nonton dia makanya. Tahu. Aku kan sebelum nonton kan udah nyiapin nih, kayak nyiapin, oh ini nanti bakal hasilnya kayak gimana ya, pokoknya nanti kalau aku nangis berarti ini yang dapat banget. Terus aku waktu mau masuk tuh udah ini paling sekali 2 kali nangisnya lah ya, kayak itu lebih dari 3 kali dibuat nangis, mau nggak nangis tuh tetep aja ini air mata nangis terus waktu nontonnya. Jadi emang chemistry antara Glenn sama Shena ini udah bagus banget di sana. Mulai dari awal dibuat receh, kita dibuat ketawa, pertengahan kita mulai dibuat nangis, terus akhirnya dibuat nangis makin kejer ya. Apalagi di rooftop itu teriak aku langsung nonton. Penasaran kan di rooftop ya itu. Kalian belum dikasih Di rooftop kita berdua loncat. Gitu. Lalu ini siapa? Kalian berdua belum kasih lihat preview nih? Aku udah editan belum. kasarnya aja sih. Jadi pas aku nonton belum ada musik, belum ada editannya masih kayak patah-patah gitu. Cuma dikasih overall story-nya aja kayak gimana. Itu aja manajer aku nangis banget. Padahal editannya belum kayak nggak editannya bener-bener yang warnanya belum, terus ada green screen-nya masih hijau, bener-bener dikasih lihatnya itu ya. Tapi tetap manajer aku nangis banget, dan orang-orang yang ikut preview sama aku nangis banget juga. Padahal belum masukin soundtracknya ya? Belum dimasukin scoring, belum sama sekali. Jangan Udah lihat kan? Kita berdua udah nonton. Adegan sedih tuh nggak ada scoring yang nggak ada, jadi tapi tetap nangis mereka. Tuh. Udah gua nonton belum. Penting kagak. Apa? Kakak yang udah ada scoring belum? Oh, udah Dimusikin? juga, udah dimusikin juga. Oh. Cuma belum yang full. Ini Oh, masih oke. kayak sound effect gitu kebanyakan. Terus siap-siap Ju, lu ntar nangis Ju. Nangisnya kayak keren lu Ju. Ya, kayaknya gua bakal nangis. Wah. Keren sih jujur di sana. Keren. Keren banget, beda banget sih dari Mariposa ke Glenn-nya itu bedanya kelihatan banget. Emang apa Ju perkembangan karakter Glenn di Mariposa dan di 12 Juta Glenn dan Anggara? Glenn Anggara depan dan sih. Perkembangannya lebih ke pendewasaan Glenn sih. Lebih ke sana. Glenn menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih tanggung jawab, lebih menghargai hidup. Sedewasa apa emang waktu di Mariposa dia nggak Oh, lebih dewasa? dewasa daripada lu lah ya. Tapi enggak, lu ketika lu dapat skripnya 12 Juta Glenn Anggara, lu kan pasti tahu dong gimana perbedaannya si Glenn yang Mariposa dan Glenn yang sekarang. Selain dewasa apalagi? Kan kayak lu ini ngejaga satu perempuan banget nih, apa seperti apa? Iya, karena di Mariposa kan Glenn nggak ada pasangan sama sekali Iya, kan. dia sendirian tuh. Nah, sampai di Glenn juga di awalan juga nggak ada pasangan sama sekali. Sampai suatu saat Shena nih adalah sesuatu happen yang bikin akhirnya Glenn sama Shena gitu. Cuman ya Glenn kan sosok yang baik ya, kayak gua. Kisah cintanya apa Glennnya? Nggak usah mau ngomongin lakunya. Enggak, aku nggak ngelak ngomong apa lagi ini sih ini. Wah, dikunci. Iya, jadi di situ dia, dan di situ Glenn mulai berubah tuh setelah kenal sama sosok Shena. Oke. Kalau dari Prilly, Shena selama ini lo mainin film-film, ada hal baru nggak yang akhirnya lo dapetin dari sosok Shena ini? Banyak banget sih, karena film ini pesannya luar biasa sekali gitu. Jadi ya banyak banget sih hal-hal baru, bahkan merubah hidup aku juga ada gitu, dari keinginan-keinginan Shena yang sangat sederhana tapi ternyata itu bisa bikin dia bahagia gitu. Yang pasti jadi membuat aku lebih bersyukur aja bisa bangun pagi dan bernafas, terus ngelihat keluarga aku gitu. Karena di saat itu hilang kan, itu jadi hal yang benar-benar berharga banget gitu. Dan jadi sangat memikirkan kesehatan. Kayak kalau sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau kita sakit percuma. Iya, jadi ya
kalau masih dikasih sehat sama Tuhan, please syukuri dan take care of it gitu. Take care of your body, take care of your health, dan luangkan waktu banyak-banyak sama orang yang kita sayang. Sama ini yang aku pelajarin juga, jangan pernah nyimpen rasa apapun. Jadi if you wanna say it, just say it apa yang lo rasain, daripada karena lo nggak tahu kan umur lo berapa gitu. Misalnya besok lo udah nggak ada, tapi lo masih nyimpen rasa-rasa itu, atau ada rasa yang nggak tersampaikan ke orang tersebut, jangan sampai nyesel gitu. Jadi gue sekarang kalau gue suka sama orang, gue suka sama lo gitu, atau nggak kayak I love you gitu, nggak apa-apa. Gue udah nggak ada rasa-rasa gimana lagi, karena if I die tomorrow, I'm not gonna regret it. Iya sih. Dan Shena memendam itu ya, dia anaknya pemendam atau dia sebenarnya Shena tuh tipenya denial sama apa yang dia rasakan, karena dia cenderung memikirkan apa yang terbaik untuk orang lain, padahal belum tentu itu yang terbaik. Kayak misalnya dia mikirin, kayaknya yang terbaik untuk Glenn gue harus gini deh, padahal belum tentu itu yang terbaik buat Glenn. Jadi dia berasumsi aja gitu loh. Prilly tuh kayak gitu banget. Prilly kayak Shena banget di bagian itu ya. Kayak misalnya sampai sekarang atau kadang tapi gue mengurangi banget. Kayak gue punya sahabat, terus kadang gue ngerasa kayaknya yang terbaik buat sahabat gue ini deh. Akhirnya gue ngelakuin, misalnya nih kayak aduh gue lagi sedih banget nih, tapi kalau gue cerita sekarang dia lagi capek, nanti aja dia ceritanya. Akhirnya gue cerita seminggu kemudian, karena menurut gue lebih baik gue ceritanya seminggu kemudian karena dia lagi sakit gitu. Tapi ternyata sahabat gue ngerasa gue nggak cerita itu, gue udah nggak sayang lagi sama dia. Kok lu baru ceritain sama gue sekarang sih, kemarin gue nunggu lu cerita, lu nggak cerita. Terus akhirnya dia ngerasa nggak dicintai, ngerasa nggak disayang si sahabat gue ini. Berarti kan sebenarnya itu nggak baik dong buat dia gitu. Nah itu Prilly banget tuh kayak gitu. Shena juga gitu. Nah jadi gue sekarang ya gue memperlakukan orang-orang yang gue sayang, siapapun itu ya, sahabat gue, keluarga gue, itu gue nanya maunya gimana nih, maunya apa, maunya gimana. Iya. Jadi lebih didiskusin bareng-bareng supaya win-win solution kan. Supaya lebih tahu mereka juga. Iya, terus kalau misalnya gue kan orang gengsian juga ya kadang. Jadi gue udah nggak gengsian lagi, kayak gue bangun tidur, aduh kok gue rasanya pengen meluk mama papa gue ya gitu. Gue turun ke bawah terus gue peluk, terus mereka kan gitu, kenapa nih gitu kan, nggak pernah biasanya. Hari-hari nak kenapa nih? Terus kayak nggak apa-apa, pengen meluk mama papa aja gitu. Biasanya tuh gue gengsian banget, tapi itu tuh gue jadi belajar kayak kenapa sih kita harus gengsian? Kita kan nggak pernah tahu umur kita sampai berapa. Terus gue juga suka ngomong ke sahabat gue kayak, I love you, gue sayang banget lo sama lo jangan tinggalin gue ya. Biasanya gengsi banget ngomong ke sahabat gitu kayak, temen bukan lo doang gitu kan. Tapi kayak, lo jangan tinggalin gue ya. Kayaknya hidup gue nggak akan bahagia deh kalau kurang lo satu gitu. Jadi aku lebih kayak word of love language gue yang word of affirmation ini jadi kayak lebih gede gitu. Gue bener-bener ngomong terus ke teman-teman gue kayak, lo cantik banget hari ini, kayak omongin aja apa yang mau lo omongin, karena lo nggak pernah tahu umur lo sampai berapa gitu. Omongin coba ke teman-teman lo. Beda pak. Ganteng banget lo. Jangan, dulu ganteng banget Ji. Lo gimana lo gituin? Lo kayaknya hari ini ganteng lo. Jangan dong Ju. Jangan dong Ju. Aku cuma tahu hidup kayak gitu lebih tenang tau. Yang nggak laki sama laki. Yang nggak laki sama laki, maksudnya kayak lo sama pasangan lo atau sama siapa. Kayak sahabat gue lagi mau keluar kota nih. Kebiasa kan gue kayak have a safe flight nyet gitu kan, gitu kan. Kita sebagai sahabat nyat aja gitu. Tapi ini sekarang kayak have a safe flight ya. I hope you have a wonderful day today. I love you and I'm gonna miss you. Lo bilang I love you teman. Enggak sampai I love you Ju. Kita mau uji sama laki-laki aja. Kalau cewek sama cewek emang nggak apa-apa ya. Bener-bener nggak Itu tuh apa-apa. Coba I love you. Tapi kenapa ya cowok sama cowok malah aneh, kalau cewek sama cewek mah santai aja gitu. Ya, itu juga nggak paham sih. Cewek sama cewek pegangan tangan nggak apa-apa ya. Cewek sama cewek gue nggak salah, gue peluk-pelukan Makanya gitu. tuh, kalau cowok nggak bisa ya. Nggak mau juga sih. Nggak mau. Agak ngebayangin. Gengsi ya. Tubuh kita bertemu dan saling mengusap punggung tuh. Tapi emang sedalam itu ya Mbak, si Shena itu emang kayak tadi yang Prilly bilang kan, efeknya sampai ke Prilly, dia emang baru tuh nge-create karakter sedalam itu ya. Bener sih, kayak si Shena ini apa ya, bener-bener emosionalnya dia itu kuat banget ketika dia membuat 12 permintaan dia itu. Tukang pijat lo. Tukang ketak. Ada Bung Aryo nih. Ketek apa nih? Lanjut, mau saya kaget. Sampai mana tadi? Ya seperti itu. Jadi ketika karakternya ketika dia ingin mengabulkan 12 permintaannya yang
menurut orang tuh terlalu sederhana, tapi menurut Shena tuh berarti banget. Itu emosional dia, setiap permintaan itu berarti banget buat dia. Makanya karakter Shena ini kuat banget sampai di terakhir 12 permintaan ya. Ini mau nanya ke kalian nih, sebelum dikonfirmasi ke Mbak Lulu, kenapa angkanya 12 ayo? Kalian bisa ngejelasin sesuai sama Mbak Lulu nggak? Ya karena emang kemauannya tiba-tiba 12 aja mau ya, emang banyak mau. Kenapa 12 ada alasan? 12 bulan, jadi kan dunia ini 12 bulan. Nggak, karena kalau 3 permintaan itu mintanya ke Jinny. Oh, Bukan ke Glenn. Ini bagus berarti nih. Oh, bagus. Mumpung kaya kan, Oh, iya. manfaatin aja. 12 gitu. Emang kenapa kok 12 angkanya? 12 tuh 12 bulan. Oh, Jadi bener. salah satu quotes novelnya tuh sebanyak bulan mencintai hari. Jadi 12 bulan tuh kayak selama 12 bulan itu kayak Shena itu Glenn ini mencintai Shena dan Shena mencintai hari, kayak sebanyak bulan mencintai hari kayak gitu. Makanya 12 sesuai dengan 12 Jangan bulan. berhenti balik terus. Iya, kayak balik terus itu. Kan 12 bulan. Satu tahun ada 12 bulan, makanya permintaannya ada 12. berarti di film ini akan memperlihatkan gimana usaha Glenn menuruti 12 permintaannya Shena. Seperti itu. Ya. Ini permintaannya Shena atau kayak mimpinya Shena atau cita-citanya Shena kan karena juga Keinginan sederhana banget. Karena kalau mimpinya Shena tuh pengennya kuliah di Jerman. Kayak itu mimpi besar dia. Jadi keinginan-keinginan yang ini itu keinginan yang sederhana banget yang mungkin kalau kita lihat sayang banget permintaannya dipakai buat gituan gitu. Tapi itu dia yang bikin kita belajar, ternyata keinginan yang kita anggap sederhana itu kalau itu bisa jadi kebahagiaan buat orang lain. Kayak misalnya sekedar aku pengen makan cireng deh. Ya dia minta pengen makan cireng karena dia nggak bisa. Itu Kita masuk ke listnya tuh ya. ada dia, nanti nonton aja. Ini kan perumpamaan ya, sayang. Oke. Mau Pancing spoiler di terus. sini. Ya misalnya kayak aku mau makan gorengan gitu. Misal orang yang batuk mau makan gorengan kan nggak akan dikasih dong karena lagi batuk. Tapi buat orang yang normal kan kayak apaan sih lo makan gorengan doang. Tapi kan buat orang yang batuk kayak aku pengen banget makan gorengan gitu kan. Itu tuh maksud yang bikin kita belajar di saat sesuatu hal yang sederhana menurut lo hilang, itu akan menjadi yang berharga banget. Seperti keinginan Shena yang sangat sederhana sekali. Orang normal ngeliatnya kayak biasa aja, tapi kan lo nggak pernah ngerasain di posisi Shena. Di saat dia melakukan hal sederhana aja terbatas gitu. Kalau lu juga ada ini nggak yang lu pelajarin dari sosok Glenn yang di sekarang nih, apa lu? Tentang pentingnya waktu sih. Pentingnya waktu itu sangat penting gitu loh. Kalau Ini kalau kalian nonton film ini itu waktu itu sangat penting dan sangat cepat gitu berlalu. Jadi manfaatin waktu sebaik-baiknya. Seberapa berbeda sih soal romantisnya, kemudian percintaannya? Buat lu kan juga lu termasuk sering yang main-main apa percintaan remaja. Di sini romantisnya beda gitu. Di sini romantisnya benar-benar nggak ketebak, romantis yang out of the box. Tapi jadi gemes banget, jadi lucu banget gitu. Malah jadi spesial banget. Karena kalian nggak bakal nyangka kayak gitu. Maksudnya nggak bakal nyangka. Iya, nggak boleh spoiler gimana sih? Pokoknya ini sesuatu yang benar-benar kita kemas dengan sangat lucu, gemas dan sedih sekaligus. Tapi buat lu sendiri ada yang lebih tantangan baru nggak ketika lu main di sini? Mungkin lu belum pernah ngerasain di film-film sebelumnya, jadi terus lu ekspor di sini dalam segi karakter. Paling yang itu doang sih yang membedakan perubahannya sejalan waktu kedewasaan Glenn itu doang sih. Kalau yang lain sih aman, soalnya emang kita discussnya lancar banget gitu. Komunikasi kita nggak ada yang ngandet, semua enak diajak ngobrol. Terus ke suasana di lokasi syuting gimana? Ketika lu kan sama geng-geng Mariposa tuh udah lama kan, kemudian kedatangan Prilly Latuconsina itu nambah hype-nya semakin ceria kah, atau orang-orang jadi malah ke Prilly sungkem nunduk karena dia lebih senior, lebih berpengalaman. Gitu kali. Prilly itu kalau lo nyadar itu Prilly itu sangat ini deh, bawa positif aware. Jadi dia malah bikin situasi lokasi syuting jadi lebih seru gitu. Iya, dia nggak nyadar sih, dia nggak ada di Mariposa soalnya. Tapi bagus sih, makin cheerful lah lokasi syuting sebenarnya dia. Tapi hubungan lu sama sahabat-sahabat tuh akan di film ini akan juga banyak kah, atau lu berkutat sama keinginannya si Shena ini? Tetap ada sisi pertemanan. Malah di sini yang di Mariposa anteng-antengnya semuanya. Di sini kalau lo lihat di toilet kan ada tuh. Lu sama Abun Ada sampai jebrak mabuk gitu. Ya, jadi emang di sini ada konflik pertemanan, konflik ke pasangan, konflik kekeluargaan. Di sini lengkap banget sih. Dan konflik sama diri sendiri juga ada di sini gitu. Oh, dan berarti Glenn punya banyak konflik di dalam film ini ya, dan dia kayak
kayak kasarnya mau menyelesaikan semuanya, berarti sama Sena, menyelesaikan diri sendiri, menyelesaikan sama sahabat gitu sama nggak sih? keluarga juga ada, iya bener. Banyak banget. Sena juga semua sini sebenarnya banyak banget ini ya, banyak banget apa sih namanya? Banyak banget konflik, banyak banget ceritanya gitu loh. Di sini maksudnya banyak banget apa ya kata-katanya ya pas ya? Apa? Kayak titik permasalahannya itu banyak gitu. Konfliknya banyak, konfliknya luas. Yang luas dan kemana-mana sebenarnya. Oke. Buat kalian bertiga nih, Tyre, apa seberapa istimewa sih project film 12 Cita Grand Anggara buat kalian bertiga? Baca dulu deh. Itu salah ngomong lagi nih. Dulu deh. Kalau lu dikasih terakhir, lu pasti ngomongnya sama. Gua nggak mau. Nah, Kita saling menjatuhkan ya. gua diincer nih sama teman-teman semua. Kalian harus tahu. Ini film ini sesuatu banget buat aku karena aku banyak belajar dari film ini. Dan ini salah satu film aku yang aku bangga banget ngelakuinnya. Film yang penting banget lah buat aku pokoknya. Ini film. Jadi aku pengen banget bisa banyak orang untuk nonton film ini. Dan aku yakin kalian pasti nggak bakal buang-buang waktu untuk nonton ini. Ini worth it. Nggak bakal nyesel ya. Ya, it's worth your time. Pasti akan nangis nggak orang nonton? Harusnya sih pasti. Pasti sih. Yang gue tahu yang nonton semua nangis. Pede gila. Iya. Oke. Kalau aku pasti berharga banget juga ya film 12 Cerita Grand Anggara ini. Sebelum filmnya pun, ketika buat project novelnya pun udah dipikirin matang-matang. Kalau nggak salah 3 bulan 4 bulan untuk project ini, dan ngelakuin berbagai riset tentang gagal ginjal juga. Dan ketika dijadikan film, bahkan udah jadi film, itu pasti berharga banget karena poin di sini yang pengen banget aku sampaikan tentang rasa syukur itu pada semua orang ketika melihatnya, setelah menonton. Berharapnya sih semua orang lebih banyak bersyukur dalam hidup mereka. Sederhana apapun, kita kadang lupa untuk bersyukur lah ketika nonton film ini. Mungkin mereka lebih lebih mudah, maksudnya lebih menyadari, oh ternyata bersyukur itu penting ya di meskipun kejadian-kejadian kecil yang ada di hidup kita tuh perlu disyukurin. Nah itu poin penting banget di film ini yang ingin disampaikan ke semua penonton ya. Oke, dan semoga semuanya dapat ya. Amin, semoga nggak hanya nangisnya aja ya nanti, tapi bersyukurnya juga kayak gitu. Terakhir nih, pilih Shena nih. Udah semua sih sebenarnya. Ganti dia curang nih tadi betul. Sama. Kayaknya gue udah terlalu lelah untuk berpikir. Sama. Gitu. Jangan dong. Enggak, 12 Cerita Grand Anggara itu bukan hanya sekedar film remaja yang mungkin hanya memperlihatkan keunyuan, atau kalau zaman sekarang bilangnya keuuan kisah cinta para remaja gitu. It's more than that gitu. Banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari dari sini. Karena aku sendiri sebagai aktornya aja belajar banyak banget dari film ini gitu. Dari bagaimana Shena melihat hidup, dari bagaimana hidup itu harus terus berjalan, gimana kita harus mensyukuri hidup yang kita punya, terus juga menghargai orang yang udah ada di hidup kita, seperti bagaimana Shena akhirnya menghargai Glenn menghargai Shena dan teman-temannya gitu. Jadi nggak cuma ngelihat keunyuan kisah cinta para remaja, tapi banyak banget pelajaran hidup yang bisa didapat dari sini. Dan benar kata Junior bilang, nggak rugi sih bayar tiket 15 sampai 40 ribu atau sampai 70 ribu untuk nonton ini gitu, karena akan terhibur. Ada unsur komedinya, drama keluarga, persahabatan, dan romantisnya juga gitu. Jadi it's worth your time. Oke. Kayak lo kalau makan mie pakai telur, enak kan? Pakai telur, pakai sawi, Lengkap kan, gak bakal nyesel kan beli? Dimasakin Aduh, lagi. Udah. Dimasakin lagi. Nah benar, dimasakin lagi. Pokoknya paket komplit ya. Oke, buat kalian bertiga teman-teman, thank you banget udah mampir. Thank you. Udah bercanda, udah ngobrol-ngobrol. Thank you. Sukses buat film Udah saling 12 Cita jatuh-jatuhin. Grand Anggara. Kurang aja nih. Gue mau closing masih juga nih, sahabat nih. Ya, buat teman-teman Tribuners yang udah nonton, thank you buat waktunya, dan jangan lupa nonton terus konten-konten di Tribun Corner. Bye bye. Bye bye semuanya. Bye, thank you. Thank you ya. Thank you semua. Oke, sedap.